Balik lagi di podcast Bincang-Bincang Menyenangkan Masalah Cuan pastinya yang dipersembahkan langsung sama Jak TV dan juga Bank Artagraha Internasional. Bel, kita ngobrol-ngobrol lagi nih masalah cuan nih. Asik. Kalau ngomongin cuan itu semangat sebenarnya. Langsung mata hijau ya. Langsung mata hijau gitu. Cuman kadang kita bingung suka dalam pengelolaannya gitu kan. Gimana gitu ya, takutnya aman nggak sih, safe nggak sih? Lah sekarang kriminalitas nggak cuma terjadi di luaran aja ya, tapi di dalam digital pun, di dalam dunia maya internet pun kekerasan ataupun penipuan itu kan kita juga khawatir kan ya. Nah ini sih. Tapi sebelumnya Bel, kita ngomongin masalah ke sana. Dulu kan kita pakai kartu kredit gitu ya, dan uang elektronik sekarang ini agak berbeda gitu dengan kartu kredit yang kita gunakan yang kemarin gitu. Kalau menurut Bella gimana sih? Iya, aku tuh malah nggak pernah pakai kartu kredit loh. Sering ditawarin padahal. Sering banget ditawarin. Karena aku ngerasa kayaknya gue belum... Dari dulu banget nggak pernah? Enggak, ya debit paling. Debit pernah ditawarin ada dulu, kartu kredit, gini, tapi nggak dipakai juga, gimana ya? Dulu kan debit itu nggak bisa ya? Oh enggak. Dulu kan nggak bisa digesek. Nggak bisa digesek. Masih kartu kredit kan? Iya. Pakai nggak dulu? Kartu kredit dulu enggak loh. Enggak ya? Nggak tahu kenapa. Kalau yang nawarin sih banyak, cuman kayak aku nggak merasa itu sebagai sesuatu yang urgent aja, not yet maybe. Karena dulu dikasih uangnya cash dulu gitu sama mama atau sama papa gitu. Iya, dulu iya, tapi kalaupun misalnya pas setelah aku udah kerja kan juga aku kan punya kartu debit apa segala macam. Uang jajan Bella banyak nih berarti ini. Nggak juga. Berapa uang jajannya? Nggak juga. Apa nih uang jajan pas? Uang jajan yang dikasih dulu kalau sebelum ada uang digital, pasti kan kasih cash gitu kan? Iya, ya paling kalau dulu misalnya kasih 200.000 tuh buat beberapa hari gitu. Tahun berapa itu? 2000-an. 200.000 tahun 2000-an? Iya. Gue nggak banyak sih menurut gue, karena orang tua gue tuh dulu ngejatahin gue banget gitu. Jadi 200.000 kayak udah buat beberapa hari gitu. Kadang gue juga kayak mau minta lagi tuh suka nggak enak gitu. Mau ngejajan ini gitu. Juga kayaknya, waduh nih sayang banget 200.000 gitu ya. Dikumpul-kumpulin gitu ya. Gitu. Sebelum kenal digital agak bingung ya ngumpulin uang sebanyak itu ya. Iya dulu waktu kecil juga sempet yang naruh di celengan ayam gitu. Iya itu jadi solusi tabungan ya. Iya dulu waktu kecil sih masih ngerasain gue celengan ayam, terus yang kalau udah penuh nih wah gitu. Sekarang masih nggak nabung di situ? Enggak dong. Udah ada uang digital. Anak sekarang mah nggak ngerasain, nggak seru sih ya, ada hal-hal bener. Apa ya, kita antara dari move dari yang ke zaman jahiliyah gitu ya. Kita bilangnya jahiliyah, zaman jahiliyah yang pakai tabungan celengan gitu kan. Iya. Sekarang yang tinggal login, everything tinggal by a click of a smartphone. Iya. Bahkan lebih pernah ngerasain nyimpen duit di bawah itu nggak? Tempat tidur. Iya. Bukan bawah tempat tidur doang, di bawah baju. Bener nggak sih? Iya, tapi gue nggak pernah kayak gitu di sih. Di lemari, di bawah baju. Gue celengan kalau gue. Cuman orang dulu ada yang kayak gitu kan, nyimpen uang, nyimpen emas di bawah lemari, bawah tempat tidur. Sampai sekarang tuh masih ada. Kalau nggak salah yang beberapa waktu kemarin ada. Masih ada. Bapak-bapak di orang tua di wilayah mana gitu ya. Jadi dia tuh ngumpulin uang buat naik haji. Jadi uangnya itu ditaruh di bawah kasur, di bawah tempat tidur. And you know what sedihnya apa? Apa? Itu uang dimakanin rayap. Dan itu sampai ratusan juta beneran. Astagfirullahaladzim. Terus ada yang sudah dong? Uang ratusan ribu tapi dia makan rayap gitu. Iya. Ya itu juga salah satu orang yang belum tersentuh digital akhirnya kan. Betul. Cuman kan karena sudah usia. Atau dia mungkin nggak percaya. Mungkin antara nggak percaya dan juga belum kenal digital gitu kan. Kalau coba Bella aja yang simpenin kan. Waduh. Tapi kan saya bukan bank. Daripada dimakan rayap. Iya benar. Paling kalau sama saya habis gitu kan. Bukan dimakan rayap, dimakan Bella. Jangan dong. Nggak boleh makan duit orang ya. Nggak boleh. Dosa ya. Iya dosa. Yang tadi kita bilang Bel, kalau ngomongin masalah uang konvensional gitu ya, kasian banyak sih, banget ya bentuk kayak kejahatan gitu kan, ataupun nggak safe dengan uang yang kita pegang secara cash karena ada kriminalitas. Itu dia. Gitu ya. Rakyat juga kriminal loh itu. Kriminal. Tapi gimana kita mau ngelaporin dia ke polisi? Iya, di sekolah aja enggak ya kan rakyat. Terima nggak polisi kalau kita Pak? Ini uang saya dimakan rayap.
Negara, dibakar rakyat. Sorry, dia. Bukan rayap gitu. Bingung juga dia mau ngehukumnya gimana gitu. Iya, pernah nggak Bella dulu Karunia. zamannya waktu uang fisik ada kriminal mungkin dicopet mungkin ataupun uangnya ngerasa hilang nggak tahu kemana misalnya kalau orang teliti dengan uang nih punya uang 100.000, 10.000-an gitu, loh kok 10.000 gue hilang kemana ya? Pernah nggak? Iya. Kalau aku tuh lebih ke kayak takutnya kalau dulu waktu masih lebih cash apa cash gitu ya. Lebih ke kayak perasaan takut sih kalau misalnya lagi jalan sendiri di tempat-tempat yang aku tahu banyak premannya gitu. Takut, apalagi kan aku cewek gitu kan, jadi ada pikiran kayak, aduh takut nih tiba-tiba dikerjain, dipalak atau misalnya hipnotis kan banyak kayak gitu-gitu. Jadi itu rasa was-was tuh ada gitu. Sekarang juga sebenarnya masih ada, cuman Tapi kan nggak pernah kan? nggak pernah. Alhamdulillah nggak. Cuman kan maksudnya kan berita-berita kayak gitu kan banyak yang kayak Bikin misalnya, kita jadi aware dengan diri kita sendiri jadinya ya. iya, yang apalagi kalau misalnya yang untungnya aku nggak pernah ya kayak kemana-mana pakai emas, kalung emas terus diambil gitu. Jadi emang kalau di Jakarta belum bisa sih kayak lu jalan kemana-mana dengan perhiasan atau bawa duit Sekarang gede. orang sudah nggak beli emas lagi, tapi investasi emas. Iya. itu Panjang tuh, obrolannya ya. bener. Kalau kita ngomongin masalah uang, Mending investasi ya. Iya. Daripada dipakai kalau kita ngomongin masalah cuan nih Bella ini kan bisnisnya sudah mulai berjalan gitu ya. Otomatis kan belajar. ternak-ternak uangnya sudah mulai berkumpul satu-satu dan banyak gitu ya. Uang digitalnya nggak, kalau celengan tuh numpuk. Kalau uang digital tuh jadinya gendut gitu kan. Iya. Ada motivasi nggak sih buat teman-teman di luar sana buat jadi seperti jadi masyarakat peraih financial freedom gitu? Iya. Kayaknya sebenarnya semua orang sih pasti kepengennya gitu ya, punya financial freedom biar kalau misalnya ada apa-apa, misalnya dia sakit atau mau liburan, ada dana. Terus misalnya punya anak kayak pengen pendidikan sekolah tinggi, dana ada gitu. Yang kalau orang tuh kalau misalnya savingnya cukup tuh dan alokasinya jelas untuk kemana tuh mungkin kehidupannya lebih terarah gitu ya. Oke. Cuma kan untuk menuju ke sana memang kita butuh strategi yang dimana menurut aku apalagi di zaman era sosial media yang kayak sekarang nih, pola hidup flexing tuh bikin kita yang imannya nggak kuat tuh jadi terdistraksi gitu. Bener, kayak ini orang uangnya dari mana sih, banyak banget gitu ya. Atau misalnya gini deh yang paling gampang, sorry aku ini ya, aku sekarang kan lagi banyak konser, apa-apa tiap minggu ada event apa segala macam. Nah itu kan kalau misalnya kita kayak nggak mau ketinggalan acara tertentu, itu kan sebenarnya keluar lagi tuh duit yang mungkin sebenarnya bisa sebagian kamu sisihkan buat saving, buat investasi mungkin atau buat tabungan. Jadi tuh kayak emang pada akhirnya hidup tuh harus skala priority gitu loh Kak. Jadi kayak mana yang harus didahulukan, mana yang jadi nomor 2, nomor 3 ya. Yes gitu. Ya boleh, sebenarnya nggak apa-apa lo having fun, nonton konser, liburan, tapi ya make sure kamu tidak mengorbankan hal-hal pokok tadi gitu. Bener banget ya. Gitu. Itu tantangan loh Kak. Tantangan banget. Tantangan buat gue ya. Iya, karena memang uang digital ini plus minusnya banyak gitu ya. Nah, kita akan lihat nih pendapat dari teman-teman di luar sana terkait dengan plus minus uang elektronik ini seperti apa. Ini dia, kita lihat tayangannya. Kalau kelebihannya itu mempermudah kita buat melakukan transaksi ya. Sedangkan kalau kekurangannya kita kurang kurang berinteraksi langsung gitu sama orangnya gitu. Oke, kelebihannya lebih mudah, terus udah gitu gampang, ngisinya juga gampang, bisa pakai m-banking, tapi minusnya ya harus ada internet gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba hilang sinyal atau paketnya habis gitu, itu aja sih kendalanya paling. Mungkin kelebihannya itu tadi ya, lebih menghemat waktu. Kalau kekurangannya mungkin uang digital ini belum bisa diakses sama semua usia, kayak misalnya mama papa aku mungkin mereka belum ngerti gitu gimana cara pakai, jadi mungkin lebih butuh dibimbing lagi gitu. Aku biasanya bawa uang cash, cuma nggak banyak sih, paling di bawah 100.000 gitu buat jaga-jaga aja. Kalau sebenarnya saya dua-duanya sih Kak, uang digital oke, uang cash juga oke, tapi untuk setiap harinya saya lebih banyak menggunakan uang cash.
Ya, kalau kita ngomongin masalah cuan, ini topiknya sangat menarik sekali ya. Tapi nggak sah nih, kalau kita nggak ngehadirin daripada ahlinya nih. Harus ada expertnya dari kalangan penerbit produk uang elektronik. Nah, di sini Bank Artagraha Internasional ini memiliki banyak produk yang ditawarkan sama nasabahnya. Langsung aja ya, kita ngobrol. Ada Pak Rocky Lawrence dari Corporate Relation dari Bank Artagraha Internasional. Apa kabar Pak Rocky? Kabar baik Mas Isa. Alhamdulillah sehat Mbak ya. Halo, Pak Bella. Rocky. Salam kenal. Iya, salam kenal. Pak. Tadi saya dengan Bella sudah banyak banget obrolannya Pak. Masalah keuangan, masalah finansial, masalah kejahatan, kemudian tapi kan kita butuh nih dari expertnya ya Bel ya. Iya dong. Kita takut kan kalau ada apa-apa di uang elektronik kita gimana gitu ya. Nah, Iya. Pak Rocky ini terkait tren uang elektronik gitu ya. Iya. Ini kan Bank Artagraha Internasional menjadi salah satu bank yang sangat responsif ya dengan mengeluarkan produk e-money gitu ya. Iya. Bisa dijelasin nggak sih Pak kira-kira posisi bagi ataupun Bank Artagraha Internasional di tren ini nih seperti apa? Iya, baik. Terima kasih waktunya Mas Sama-sama. Isak. Jadi Iya. memang saat ini dunia perbankan kita ada shifting setelah pandemi ya. Iya. Setelah pandemi di mana juga di sini kita memasuki era Gen Z dan milenial Millennials. kayak generasinya Mbak Bella Wih. gitu, ya. Nah, namun demikian Bank Artagraha Internasional ya kita adalah bank konvensional walaupun juga kita catch up dengan Digitalisasi. digitalisasi. Betul. Jadi kita kembangkan aplikasi-aplikasi yang memberikan layanan perbankan kepada nasabah-nasabah kita, namun juga kita tetap membuka layanan konvensional menerima nasabah-nasabah yang transaksinya ibu harus saya. jalan. Iya. Yang kayak tadi kita cerita. Karena, Benar-benar. karena Ibu saya masih pakai ada yang cash. datang ke Masih. cabang. Masih banyak yang datang ya Pak? Masih ada, Mas. Oke. Betul. Tapi Iya. kalau kita ngomongin masalah aplikasi nih Pak ya, pasti kan ada orang yang nggak mau ribet gitu, nggak mau dari mau download aja niatnya udah malas gitu kan, Iya. udah ada nggak ini. Iya. Kira-kira inovasi yang ditawarin apa sih dari Bank Artagraha sendiri? Iya. Kemudahannya gitu. Oke, jadi saat ini tadi yang Mas Isak bilang, memang benar ada beberapa nasabah ya merasa, aduh kok ribet ya pakai gadget ya kan, download, terus Iya. juga dia harus melakukan proses. Ya, sekarang kita ada tawarkan satu kemudahan yang kita semacam e-money yang kita sebut AgiCash. AgiCash. Iya. Oke. Kelebihannya dari AgiCash ini apa aja, Pak? Jadi gini, Mbak Bella, kebayang nggak? Sekarang Mbak Bella kalau kita belum kenal namanya e-money atau belum kenal namanya mobile banking, kebayang nggak kemana-mana kita harus bawa cash? Iya. Kita bawa taruh di dompet, kita belanja, terus ada kembalian. Kebayang nggak berapa banyak kembalian uang Yang kecil? receh-receh gitu, kecil kecil ya. Iya, itu bisa Iya. buat parkir sih. Buat parkir, Bener. belum lagi kondisinya ya kan, lalu segala Belum macam. tentu higienis ya. Belum tentu higienis. Tetap Iya ya. kan? Betul. Karena mau masak habis itu di rumah Pak. Iya. Iya, itu ngaruh loh karena kita kayak waduh, udah cuci tangan megang kotor lagi sebenarnya. Bener. Ya, apalagi sekarang belanja di toko-toko ini kembalian tuh yang Uangnya perpindahan dari satu orang ke orang yang lain ya Pak. Iya. Gitu, Jadi memang Mas. akan banyak kemudahan. Banyak kemudian yang kita tawarkan untuk AgiCash. Selain ya tentunya untuk pembayaran-pembayaran yang sifatnya rutin ya kan, bayar listrik, Oke. ataupun sampai beli voucher game buat Oke. anak-anak. Pak Rocky, tadi kita ngomongin juga nih dengan Bella. Nggak semuanya orang melek digital. Ada juga yang gaptek gitu ya. Iya. Nah nanti kita mau tahu nih dari Pak Rocky sendiri, ada nggak sih untuk gimana caranya ada langkah memilih produk-produk digital yang mudah digunakan dan cocok untuk kalangan yang takut dan gaptek gitu ya. Iya. Pastinya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.